Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang Nah, hari ini kita akan belajar tentang meringkas teks tentang perubahan cuaca. Nah, berarti nanti di slide selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu meringkas, tujuan meringkas, dan bagaimana cara meringkas. Oke, next. Ya, pengertian ringkasan atau meringkas. Jadi, ringkasan itu merupakan kegiatan memperpendek bacaan dengan cara menulis kembali pokok informasinya saja dalam bentuk yang lebih singkat. Nah, teman-teman, jadi sederhananya meringkas itu adalah memperpendek bacaan atau mempersingkat bacaan. Jadi, kalau teman-teman lihat ada bacaan panjang, nah itu bisa kita singkat dengan cara menuliskan kembali informasi pentingnya saja. Nah, itulah yang disebut meringkas. Oke, kita lanjut. Tujuan meringkas. Tujuan meringkas itu membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku atau bacaan dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Jadi tujuan meringkas itu tadi agar lebih mudah diingat juga bisa ya, karena lebih singkat dan langsung kepada informasi-informasi pentingnya. Oke. Lanjut, ada cara meringkas. Cara meringkas yang pertama, bacalah teks atau bacaan asli dengan cermat. Yang kedua, pilih kalimat yang paling penting dari tiap paragraf atau teman-teman bisa mengambil inti dari satu paragraf itu intinya apa atau membicarakan tentang apa gitu. Jadi diambil inti-intinya saja dari paragraf. Kemudian yang ketiga, tulis kembali dengan cara menggabungkan kalimat yang penting dari semua paragraf. Jadi intisari dari tiap paragraf itu kita kumpulkan jadi satu menjadi paragraf baru, tentunya dengan bentuk yang lebih singkat, teman-teman. Jadi misalnya ada 5 paragraf. Dari paragraf 1 ada intinya, paragraf 2 ada intinya. Jadi nanti digabungkan tentunya akan menjadi hasil ringkasan yang lebih singkat. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contoh ya, teman-teman. Nah, ini Ibu punya teks asli atau teks yang masih panjang, teman-teman, bacaan yang masih panjang. Teman-teman bisa lihat dulu ke sebelah kanan. Di situ ada paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, kelihatan ya. Nah, sebelum kita masuk cara meringkas, kita masuk ke ringkasannya, kita akan ketahui dulu sama-sama ada paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi dalam sebuah bacaan atau sebuah teks itu ada yang namanya paragraf, teman-teman. Paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat. Biasanya paragraf itu ditandai dengan kata pertamanya yang menjorok ke dalam. Kalau teman-teman lihat di paragraf 1 itu dari kata perubahan. Nah, kalian bisa lihat nggak kata perubahan itu tulisannya agak menjorok ke dalam. Jadi tidak sejajar dengan kata di bawahnya ya. Tidak sejajar dengan kata tahan, tidak sejajar dengan kata saat. Jadi dia agak menjorok ke dalam. Nah, itu yang disebut paragraf. Bentuknya seperti itu, teman-teman. Jadi paragraf ke-1 itu dari kata perubahan cuaca sampai agar tidak dehidrasi. Itu paragraf ke-1. Paragraf kedua dari kata selain minum air putih sampai terlanjur mengalami dehidrasi. Nah, itu adalah paragraf kedua. Ya, jadi Ibu ulangi ya, bahwa paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Biasanya ditandai dengan penulisan kata awal yang menjorok ke dalam. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalimat. Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang ditandai dengan tanda titik. Jadi kalau sudah ada tanda titik, maka kalimat itu baru bisa dinyatakan sebagai satu kalimat. Nah, di teksnya, di bacaannya sudah Ibu kasih lingkaran dengan angka ya di sana, teman-teman. Teman-teman bisa sambil lihat ya. Perubahan cuaca yang mendadak menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan tubuh mudah terserang penyakit. Ada tanda titik, berarti itu satu kalimat. Kemudian, saat cuaca panas melanda, tubuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kalimat kedua,
Kita harus banyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Kalimat ketiga. Berarti paragraf 1 ada berapa kalimat, teman-teman? Betul, ada 3 kalimat. Jadi kalimat itu ingat ya teman-teman, setiap satu kalimat itu ditandai dengan tanda titik ya, bukan tanda koma, tapi tanda titik. Kita masuk ke paragraf kedua. Selain minum air putih, mengonsumsi buah dan sayur juga penting agar dapat menjaga penyerapan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit dan tidak mudah dehidrasi. Ada titik berarti itu satu kalimat. Meskipun begitu, minum air putih harus dilakukan tanpa menunggu haus. Titik. Berarti kalimat kedua, ada 2 kalimat. Dan yang terakhir, selalu menjaga tubuh untuk mendapat cairan yang cukup lebih baik daripada terlanjur mengalami dehidrasi. Itu adalah kalimat ketiga. Jadi total seluruh kalimat di sini ada 6 kalimat, teman-teman. Paragraf 1 ada 3 kalimat, paragraf 2 ada 3 kalimat. Nah, ini masih panjang. Nah, sekarang Ibu akan coba copy paste kalimat ini yang panjang, kita akan coba ringkas menjadi kalimat yang lebih pendek. Nah, ini tadi ya, teman-teman bisa lihat teks asli yang masih panjang di sebelah kiri dan hasil ringkasan yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Pada paragraf ke-1 itu kita bisa ambil kalimat penting atau inti dari paragraf ke-1 itu sebetulnya membicarakan apa gitu. Jadi untuk mencari ringkasan itu seperti itu teman-teman. Kita baca dulu paragraf 1, baca yang teliti, baca yang cermat, kemudian kita simpulkan kira-kira paragraf 1 ini membicarakan atau inti informasinya itu apa. Oke, Ibu akan coba bacakan paragraf ke-1 ya. Perubahan cuaca yang mendadak menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan tubuh mulai terserang penyakit. Saat cuaca panas melanda, tubuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kita harus banyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Nah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa paragraf 1 memiliki pokok informasi dehidrasi bisa disebabkan oleh perubahan cuaca. Itu adalah hasil ringkasan dari paragraf ke-1. Jadi yang tadinya ada 3 kalimat bisa kita ringkas, kita singkat menjadi hanya 1 kalimat. Oke, lanjut ke paragraf 2. Selain minum air putih, mengonsumsi buah dan sayur juga penting agar dapat menjaga penyerapan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit dan tidak mudah dehidrasi. Meskipun begitu, minum air putih harus dilakukan tanpa menunggu haus. Selalu menjaga tubuh untuk mendapatkan cairan yang cukup lebih baik daripada terlanjur mengalami dehidrasi. Nah, setelah Ibu baca nih paragraf kedua, ternyata paragraf kedua itu memiliki informasi, inti informasinya yaitu mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung air dapat mencegah dehidrasi. Jadi teman-teman bisa lihat di kotak hasil ringkasan, ternyata dari total 6 kalimat bisa kita ringkas menjadi hanya 2 kalimat dengan cara paragraf 1 kita cari informasi pentingnya, paragraf 2 kita cari informasi pentingnya gitu. Jadi yang disebut ringkasan adalah di kotak sebelah kanan teman-teman. Begitu teman-teman kurang lebih cara meringkas. Kalau paragrafnya ada 3 gimana Bu? Ya bisa, kalian tinggal baca lagi paragraf ketiga kemudian kalian simpulkan kira-kira informasi penting dari paragraf ketiga itu apa. Begitu teman-teman, oke? Nah, yang terakhir untuk tugasnya, teman-teman silakan buat ringkasan teks halaman 38 dengan judul persiapan menghadapi perubahan cuaca. Jadi judul teks di halaman 38 itu persiapan menghadapi perubahan cuaca ya. Teman-teman bisa ringkas teks tersebut. Nah, diringkas seperti tadi yang sudah Ibu contohkan. Tugasnya ditulis di buku bahasa Indonesia. Nanti akan dinilai saat pengumpulan tugas. Baik teman-teman, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.